Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk kembali mengkaji khazanah keislaman dalam channel Ibnu Sobirin ini. Semoga kita masih diberikan semangat untuk mengikuti diskusi-diskusi sejarah dan khazanah keislaman yang lainnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi inti, maka jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak tertinggal kisah-kisah update khazanah Islam yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjil mu'minin ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, sobat Ibnu Sobirin sekalian, tidak lupa kita masih dalam kesempatan di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menghidupkan kembali qiyam kita, kemudian saum kita lebih disemangatkan lagi, khususnya pada 10 hari Ramadan terakhir ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam merupakan salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada bangsa Samud, kepada kaum Samud yang mereka memiliki tempat tinggal di daerah Al-Hijr, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, walaqad kadzabat ashabul hijril mursal, dan penduduk Hijr yang telah mendustakan nabi-nabi yang telah kami utus kepada mereka. Walaqad kadzabat ashabul hijril mursalin, dan kaum Al-Hijr yang menempati daerah Al-Hijr ini telah mendustakan nabi-nabi yang kami utus kepada mereka. Ahli sejarawan bahwasanya daerah Al-Hijr merupakan satu daerah yang letaknya itu di perbatasan antara kerajaan Arab Saudi di sebelah utara, ya kan, di sebelah utara, yang sekarang masuk teritorial daerah Madinah yang berbatasan langsung dengan kerajaan Yordania, ya. Yordania sebelah timur. Ya, maka di sini kalau misalkan kita pergi ke Madinah, ya kan, kalau kita mau masuk ke daerah Jordan, maka di situ ada, ya kan, di daerah perbatasannya ada satu perkampungan Nabi Soleh, ya, atau dinamakan juga Al-Hijr atau Madain Soleh. Madain Soleh atau Al-Hijr ini merupakan satu perkampungan yang dimana kaum Nabi Soleh ini atau kaum Samud ini diutus beserta nabinya, Nabi Soleh, ya. Kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan wa ila Thamud akhahum Shalihah, ya, dan kepada kaum Thamud diutuslah saudara mereka siapa, yaitu Soleh. Ya, artinya di sini Nabi Soleh ini masih merupakan bangsa Samud itu sendiri. Ya, artinya Nabi Soleh ini bukan berasal dari ras lain atau kaum lain, akan tapi justru Nabi Soleh ini merupakan salah satu bagian dari kaum Samud, ya. Kan Nabi Soleh sendiri ini merupakan orang yang dipercaya oleh kaumnya ketika itu sebelum diutus menjadi nabi, ya. Maka atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Ya, akan tapi ya mereka, ya, telah kami datangkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, ya. Yaitu kaum Samud itu sendiri, ya, telah Allah berikan kelebihan diantaranya mereka mampu membangun peradaban yang sangat tinggi, tattakhiduna min subuliha qusuran, ya, yang mana mereka jadikan dataran-dataran landai di perkampungan mereka itu qisr, ya, kerajaan-kerajaan, ya. Watan hituna minal jibali buyuta, dan mereka mampu mengukir, ya, atau membuat karya seni yang tinggi, ya, dari gunung-gunung batu hingga dijadikan suatu pemukiman mereka, ya, atau rumah mereka. Tattakhiduna min subuliha qusuran, ya. Mereka jadikan dataran-dataran landai di perkampungan mereka itu sebagai istana. Daerah yang landai di tengah mereka itu mereka jadikan istana, ya kan. Kemudian, ya, pemukiman mereka di mana? Justru pemukiman mereka itu terletak di atas, ya. Terletak di atasnya Yordania itu ada satu peninggalan warisan dunia, yang sekarang menjadi warisan dunia itu di Petra, yang mana ini pun diklaim sebagai peninggalan
kaum Samud ya, atau peninggalan kaumnya Nabi Shalih alaihissalam yang kita masih bisa saksikan sampai sekarang ya. Di mana bangunan-bangunan besar, gunung-gunung itu mampu diukir ya kan, diukir sehingga menjadi menjadi suatu bukti peradaban ya, yang masih kita bisa saksikan sekarang. Kaum Samud ini ya, wa qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, dan berkata orang-orang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh kaum Samud yang memiliki kedudukan ya dan posisi di tengah mereka, lilladzina stud'ifu, kepada lilladzina stud'ifu ya, kepada orang-orang yang yang memiliki kedudukan rendah ya di antara kaum-kaumnya. Ya memang di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya setiap nabi yang diutus kepada kaumnya itu hanya sedikit sekali yang mempercayai ajarannya ini ya. Dan dari sedikit orang itu, mereka itu bukan dari kalangan orang-orang yang tersohor ya, bahkan mereka berasal dari kalangan orang-orang yang lower class ya, atau kelas-kelas bawah ya. Jadi seperti orang-orang yang tidak memiliki kedudukan ya di tengah kaumnya, bahkan mereka hanya sebagai pekerja buruh ya kan, pekerja kasar, akan tapi mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Justru sebaliknya, orang-orang tokoh-tokoh di antara mereka ini yang ngeyel ya, yang tidak mengimani dan tidak mempercayai ya, walaupun telah ditunjukkan mukjizat kepada nabi yang diutus kepada mereka ya. Contohnya Nabi Shalih alaihissalam, ketika itu Allah Subhanahu wa taala ajak ya kaumnya ini untuk untuk pergi ke satu bukit ya. Kaum Tsamud diajak oleh Nabi Shalih ke satu bukit ya, satu gunung ini, yang mana gunung ini adalah paling tinggi di antara pemukiman kaum Tsamud itu. Kemudian ada satu bongkah batu yang sangat besar. Satu bongkah batu yang sangat besar ini dimintalah oleh kaum Tsamud, ya Shalih, tolong jikalau engkau memang betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong keluarkan dari batu tersebut itu satu hewan yang hidup. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasanya ya kan, Nabi Shalih dengan apa? Dengan naqoh. Naqoh ini adalah unta betina yang dikeluarkan dari batu. Ketika itu maka orang-orang kaum Tsamud ini terkaget ya. Kok bisa ya di daerah yang gersang seperti ini, di daerah tandus, bahkan dari satu buah bongkahan batu yang besar ini dikeluarkan unta. Maka subhanallah, dan ini pun diabadikan kisahnya dalam Al-Quran itu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum bayyinatun, telah datang kepada kalian suatu bukti yang nyata, hadhihi naqatullahi. Jadi unta betina ini bukan unta biasa ya, bukan unta-unta yang mereka gembalakan, yang mana di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Samud ini selain tadi ya pemukiman mereka yang mereka mampu membangun peradaban di situ, kemudian juga bisa bisa memahat gunung untuk menjadi rumah-rumah mereka, kemudian juga menjadikan istana. Mereka juga diberikan itu tempat bercocok tanam, ya kan, agraria, kesuburan ya di tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala ya berikan mukjizat lain, itu naqah, suatu unta betina yang diutus kepada kaum Tsamud ya, untuk dijaga, dipelihara ya kan. Bahkan mereka sendiri bisa mengambil manfaat dari unta ini, yaitu berupa susunya. Jadi naqatullah ya, seperti ketika ada satu penyandaran ya, naqatullah artinya unta ini memiliki kelebihan dibandingkan unta-unta yang lain ya. Naqatullah ya, unta yang sangat besar ya, yang keluar dari satu bongkahan batu yang besar. Ini sulit dipercaya ya. Nah, maka di sini naqah ini merupakan satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shalih alaihissalam, cukupi ribuan kaum Tsamud ini. Ribuan kaum Tsamud bisa memanfaatkan susu dari. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fadaruha, maka biarkan unta ini mencari makanannya sendiri, maka biarkan ya, jangan dihalang-halangi, jangan dicegah ya. Fadaruha ta'kul fi ardillah ya. Biarkan unta ini makan di di bumi Allah ya, artinya walaupun di tempat kalian yang sudah, biarkan saja, jangan diganggu gitu kan. Wala tamassuha bisu'in, jangan diganggu, apalagi sampai dibunuh atau dilukai lah ya. Dilukai, disembelih ya. Ya maka ketika itu beberapa orang dari kaum Tsamud ini mereka mempercayai tentang mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Shalih alaihissalam. Akan tapi ya
dengan seiringnya waktu ada beberapa orang ya dari kaum Samud ini, kemudian akhirnya apa? Kemudian akhirnya mereka yang memprovokasi agar unta tersebut dibunuh. Unta tersebut dibunuh, bahkan Nabi Soleh sendiri mereka bunuh ya. Mereka bunuh akan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Yang mereka berbuat makar, mereka memiliki akal bulus ya untuk membuat kehancuran. Justru Allah Subhanahu wa taala memiliki makar yang lebih daripada mereka ya. Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar ya. Akhirnya ketika satu malam itu ya kan mereka ingin membunuh Soleh ya berserta beberapa orang yang mengimaninya, akan tapi mereka tidak berani untuk melakukan hal itu di siang hari ya. Akhirnya unta tersebut ya kan dibunuh ya, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim ya. Sehingga akhirnya mereka membunuh unta tersebut wa atau an amri rabbihim, dan mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka turunlah azab kepada mereka, bahkan ya mereka sendiri yang meminta untuk diturunkan azab kepada mereka ya. Qalu ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya. Wa qalu ya Shalihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kan apa yang dijanjikan kepada engkau ya, bima ta'iduna, apa yang dijanjikan kepada kami in kunta minas shalihin, jika kamu betul-betul orang yang jujur ya, orang yang jujur. Maksudnya di sini mereka menantang ya, bahwasanya nanti kalau untanya itu dibunuh, untanya itu dilukai, akan datang azab kepada mereka. Akan tapi mana ya, setelah saya membuat pembunuhan ini, setelah saya menyelisih perintahmu, apakah akan datang kepada kami azab? Maka tunjukkan. Jadi mereka seolah menantang. Akhirnya turunlah azab kepada mereka ya. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhah ya. Maka diturunkanlah kepada orang-orang yang berlaku makar atau yang membunuh ya. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhah, yaitu berupa pekikan suara yang sangat kencang, fa asbahu fi diyarihim jathimin, yang mana ketika suara kencang itu digemuruhkan, mereka berada di rumah-rumah mereka sendiri ya. Artinya, dan itu seperti suara sangkakala ketika ditiupkan ya. Jadi ketika begitu diteriakkan suara tersebut, maka mereka langsung menjadi mayat dan mereka sedang berada di rumah-rumah mereka ya. Karena apa? Karena saking kerasnya suara tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqadal ladzina zalamus sayhah ya. Maka diturunkan kepada orang-orang yang zalim di antara kalian itu suara pekikan yang sangat keras, fa asbahu fi diyarihim jathimin, sehingga mereka menjadi mayat sedangkan mereka berada di rumah-rumah mereka sendiri. Itu disebabkan ala inna fi thamud kafaru rabbahum, karena Thamud itu mengkufuri Tuhan mereka, ala bu'dal li Thamud, sesungguhnya kaum Thamud ini jauh dari petunjuk kami. Falamma jaa amruna najayna Shalihan wal ladzina amanu ma'ahu, sedangkan Nabi Shalih itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa itu ya, wal ladzina amanu ma'ahu ya, dan beberapa orang yang bersamanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya bagaimana kondisi kaum Tsamud ini ya. Fa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah, maka kaum Tsamud ini diberikan azab kepada mereka berupa suara pekikan yang sangat keras ya. Shalih alaihissalam itu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu ya. Wahai kaumku, ya, sembahlah Allah, tidak ada yang lain kecuali engkau menyembahnya. Itu aja mungkin sahabat Ibnu Sabirin sekalian yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan ya silahkan nanti bisa kita bahas di kolom komentar seputar Nabi Shalih alaihissalam ya kan, serta penghancuran mereka ya oleh pekikan suara ya. Dalam ayat lain juga dijelaskan fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ya. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwasanya itu bukan hanya pekikan suara akan tapi juga pekikan suara yang diiringi dengan goncangan gempa yang sangat dahsyat ya. Jadi sehingga peradaban mereka hancur, dan kaum Nabi Shalih ini, yaitu kaum Tsamud ini juga merupakan bagian dari kaum Ad yang sebelumnya diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam ya. Jadi mereka memiliki ada korelasi atau ada hubungan ya, nasab juga yang dihubungkan kepada kaum Hud ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan masuk ke kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Allahumma waffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala